Mana gerakan ini memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, mereka juga menginginkan pemerintah Indonesia berubah menjadi pemerintah komunis. G30 SPKI gerakan You can beat the beats, you know you can beat the man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Budiaya Rahayu Sabu Maju Nirmala Nirmala Om Swastiastu. Namo Buddhaya Salam. Bagi Pak. Kali ini saya akan mentemakan tentang tragedi, di mana tragedi ini penuh dengan terkait sejarah Indonesia. Apa itu judulnya? Tragedi peristiwa G30 SPKI atau Gerakan Tanggal 30 September PKI. Ada dan berdirinya sebuah negara tentu mempunyai sejarah yang amat panjang, termasuk juga Indonesia setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perlu perjuangan untuk bangsa Indonesia dalam melakukan kedaulatan secara utuh negara Indonesia, bahkan satu-satunya yaitu adanya peristiwa yang disebut dengan Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia PKI di tahun 1965. Mana gerakan ini memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, mereka juga menginginkan pemerintah Indonesia berubah menjadi pemerintah komunis. G30 SPKI gerakan ini sangat gencar memberikan hasutan kepada seluruh warga Indonesia agar mendukung PKI. Mereka memberikan iming-iming bahwa Indonesia akan lebih maju dan sentosa jika di bawah kekuasaan PKI, yaitu DN Aidit sebagai tokoh sentral dari gerakan PKI. Menurut pakar sejarah yang ada di masa rezim Presiden Soeharto, dalam utama dari adanya gerakan 30 SPKI September 1965, dalam melakukan makarnya, gerakan ini dilaksanakan atas satu komando yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan tersebut dimulai dari kota Jakarta dan juga Yogyakarta. Pada awal mereka mengincar perwira tinggi dan Dewan Jenderal lainnya. Awal mula gerakan ini hanya bertujuan menculik dan membawa paksa para jenderal juga perwira ke Lubang Buaya. Akan tetapi pada beberapa prajurit Daru Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh perwira tinggi dan juga jenderal yang mereka bawa ke Lubang Buaya. Dan siapa saja jenderal yang ada di Lubang Buaya? Yang pertama adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani yang meninggal dunia di rumahnya Jakarta Pusat. Sekarang rumahnya sudah menjadi museum yang diberi nama Sasmita Loka Ahmad Yani. Yang kedua yaitu Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Yang ketiga Mayor Jenderal Raden Suprapto. Yang keempat Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Yang kelima Mayor Jenderal Suswanto Parman. Yang keenam Brigadir Polisi Ketua Karel Satswit Tubun yang meninggal dunia di rumahnya seperti Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Yang ketujuh Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Yang kedelapan Kolonel Katamso Darmakusumo adalah korban dari tragedi tersebut di Yogyakarta. Yang kesembilan yaitu Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto, korban meninggal dan dari peristiwa tersebut. Yang kesepuluh yaitu adik Irma Suryani Nasution, yaitu putri Abdul Haris Nasution yang juga meninggal pada waktu kejadian 30 SPKI. Yang ke-11 yaitu Kapten Letu Pierre Andreas Tandian yang meninggal di rumah Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi ke kasus tersebut, sedangkan Panglima TNI yaitu Ahmad Nasution yang menjadi sasaran utama berhasil kabur dan meloloskan diri, namun putri dari Ahmad Nasution yang bernama Irma Nasution meninggal dunia karena tertembak beliau di Bandung. Film. Ia tewas bersama ajudannya yang bernama Letu Pierre Andreas Tandian yang diculik dan ditembak di Lubang Buaya. Keenam jenderal yang sudah disebutkan di atas, 6, 10, 11 nih. Di atas juga Letu Pierre Tandian kini ditetapkan sebagai pahlawan revolusi sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Gelar tersebut sudah diakui sebagai pahlawan nasional. Dan jadi banyak lagi. Jadi dari Jakarta pahlawan-pahlawan seperti itu, dari Yogyakarta ada 3, dari Lubang Buaya ada 6, dan referensinya juga banyak.
Selain itu, anggota lainnya dianggap sebagai simpatisan atau yang berkaitan dengan PKI juga ditangkap, seperti CGMI, Lekra Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia, Barisan Tani Indonesia, dan lain berbagai macam kelompok masyarakat ikut menghancurkan markas PKI yang berada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang berbagai lembaga kantor, toko, dan juga universitas yang dianggap berkaitan dengan PKI. Di akhir tahun 1965 diperkirakan ada sekitar 500.000 orang, lebih lah, juta anggota serta penduduk PKI yang diduga menjadi korban pembunuhan, sementara ratusan ribu lainnya diasingkan di dalam kamp konsentrasi dan diabadikannya juga sebagai film. Jadi tragedinya itu adalah perebutan sebuah kekuasaan menggulingkan karena demi hanya partai politik semata yang bukan banyak melawan dan ratusan ribu korban jiwa. Dan dibalik itu juga ada embel-embel, jadi bukan DNA saja, yaitu ada jam Kamaru zaman. Siapa itu zaman Kamaru zaman? Sekretaris Jenderal Partai Komunis Indonesia (PKI), sekretarisnya, yaitu sudah merencanakan berbagai trik tindakan kejahatan seperti mendukung gerakan-gerakan ini itu dan merencanakan menggulingkan dan hanya untuk memusnahkan perkara. Jadi banyak orang misteri dan itu juga seorang ateis, meskipun ateis tapi juga bisa membaca Al-Quran. Jadi partainya teror. Ya, dengan partai tersebut dan memakan banyak korban, apakah partai tersebut akan digunakan di Indonesia? Oh, jangan sampai dan tidak. Karena apa? Sangat merugikan banyak orang dan bahkan memakan banyak korban, bahkan banyak sebuah kesalahan-kesalahan karena hanya sebuah idealis yang tidak memandang sebuah kemaslahatan, bukan kesetaraan. Ketika kesetaraan itu tidak mengandung kemaslahatan, ini dapat merugikan. Mending nggak usah ada kesetaraan untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Nah, sedangkan kemaslahatan itu jangan sampai menimbulkan sebuah korban jiwa, apalagi dengan para orang-orang yang tidak tahu ataupun awal. Saya mendapatkan sumber yang pertama yaitu dari buku Sarwo Edi dari peristiwa 1965, yaitu yang dikarang Arif Zulfikri FAI. Terus yang kedua yaitu jam Kamaru zaman, yaitu A Ghost in the G13S PKI Machine. Terus yang ketiga yaitu Njoto, The G13S PKI Tragedi dari Tempo. Yang keempat yaitu G13S PKI dan Asia, yang bahkan negara-negara tersebut pun juga terlibat, seperti negara-negara Korea Utara, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, Filipina, Malaysia, Vietnam, Rusia, Jerman, dan banyak sebagainya. Terus dan masih banyak lagi. Saya mendapatkan hanya 4 referensi itu karena cukuplah. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Biasanya setiap tahun pada tanggal 30 September itu pasti banyak yang menonton film-film PKI kalau itu di daerah-daerah itu. Kenapa? Untuk mengenal sebuah sejarah, karena sejarah jangan sampai dilupakan, karena sejarah hanya sebagai untuk pembelajaran pengalaman agar kedepannya tidak terjadi seperti itu. Cukup semuanya serasa suwi-suwi. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi rahayu sabun bagi dan marang malam swastiastu. Namo Buddhaya, salam.